tes tes tes. Suara gue kedengeran nggak? Aman Denger lah ya? gak? Aman, Aman lah masuk ya? mas. Ya, Oke oke. Ya mungkin udah bisa kita mulai ya. Udah lengkap. Oke. Aku buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Waalaikumsalam. Ya pun. Pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Oke. Ntar. Ini gue presentasi di Figma aja deh. Ntar gue kirim nih PPT-nya. Bentar. Coba itu bisa dibuka nggak linknya? Gue takutnya nggak bisa dibuka. Share anyone. Harus request Mas Fir. Iya, bentar. Coba yang ini. Sama ya, Pak? Sama ya? Coba Nah, refresh. dan Udah ya? Nah, oke. Aman lah ya? Oke. Gue mulai ya. Jadi, pada hari ini di sekolah divisi hari kedua itu sesuai dengan materi yang ada di jadwal itu bakalan ngebahas tentang grid, layout, tipografi, margin, padding dan lain-lain. Jadi kita bakalan kupas tuntas, asik apa bahasanya ya. Jadi kita akan breakdown satu-satu sebenarnya dalam pembuatan aplikasi kayak mobile atau web itu harus memerhatikan apa aja sih, khususnya di bagian layouting tuh. Jadi di dalam 2 jam ini sampai jam jam 3 ya, jam 3 itu kita bakalan ngebahas 3 bagian. Yang pertama itu apa itu margin, apa itu padding dan spacing. Terus yang kedua itu kita bahas sedikit-sedikit secara singkat lah ya tentang tipografi, dan yang ketiga itu kita bakalan ngebahas tentang grid system. Oke, kita lanjut ke yang pertama. Apa itu margin, padding dan spacing? Sebelumnya di sini ada yang udah pernah denger belum apa itu margin, padding gitu? Atau baru pertama kali denger nih hal-hal istilah kayak gini? Kalau baru pertama kali denger, mungkin bisa langsung ngikutin aja ya PPT ini. Jadi spacing itu kita mulai dari spacing ya. Spacing itu kan dari artinya aja jarak ya, space gitu. Jadi spacing itu merupakan pengaturan ruang antara elemen-elemen desain seperti teks, gambar, tombol dan lain-lain lah. Nah, jadi kenapa kita harus memerhatikan spacing? Karena prinsip dari desain yang bersih itu ya. Kalau kalian lihat desain-desain yang modern gitu, itu pasti dia memerhatikan jarak. Karena kalau nggak ada jarak, misalnya antara teks 1 dengan teks 2, antara tombol 1 dengan tombol 2, itu bakalan menyulitkan user gitu kan. Contohnya aja di web pemerintah. Kenapa orang banyak bilang web pemerintah itu jelek? Yaitu salah satunya kan kurangnya jarak antar elemen ya. Ada yang bilang terlalu mepet lah, ada yang mungkin navbarnya terlalu terlalu mepet satu sama lain, atau tombolnya kurang gede, padding dan marginnya gitu. Jadi ada istilah gini, let the UI breathe. Mana bacanya itulah. Biarkan UI itu, user interface itu bernapas gitu loh. Oke. Nah, jadi spacing itu nggak cuman tentang margin dan padding. Jadi dalam font juga ada
yaitu namanya line height dan letter spacing. Nah, jadi secara singkat mungkin ada 4 ya, margin, padding, line height, dan letter spacing. Mungkin kita bahas dulu satu-satu. Nah, jadi apa itu padding? Nah, padding itu adalah ruang kosong yang ada di dalam elemen. Jadi ruang kosong ini di antara konten elemen dengan tepi kiri, kanan, atas, bawah elemen itu sendiri. Oke. Contoh di sini di button ini ya. Yang warna ungu itu namanya padding. Jadi padding itu jarak antara teks button ini dengan si outline-nya, si border. Kiri, kanan, atas, bawah. Contoh deh gue implementasiin. Jadi untuk membuat atau mengimplementasikan atau ngasih padding ke dalam suatu elemen itu bisa pakai auto layout. Contoh di sini ada teks, gue mau ngasih padding. Ini kan paddingnya belum ada ya. Ini bisa klik kanan, baru di sini ada tulisan add auto layout. Nah, mungkin kalian kalau mau nyoba nggak apa-apa ya, nyoba aja di sini. Nah, kalau udah keklik auto layout, kalau kalian lihat di kanan di bagian ini desain di sidebar kanan ini ada tulisan auto layout. Nah, yang ini, yang angka 10 ini padding kiri dan kanannya. Oke, mungkin gue kasih warna dulu kali ya biar kelihatan. Hijau kali ya. Nah, tombolnya ini putih teksnya. Nah, jadi untuk ngasih padding secara default kalau auto layout tuh paddingnya udah dikasih 10 gitu. Nah, misalkan kita mau ngasih kan ini masih mepet ya kelihatannya ya. Jadi biasanya padding itu bagusnya kelipatan 8 atau enggak 4. Intinya bisa dibagi dengan 2 lah. Contoh misalnya 12, 14, 16 gitu kan. Biasanya sih tergantung juga dari ukurannya. Kasihlah di sini misalnya 8 kali 3 deh. 8 kali 3 itu 24 ya. Ya 24. Terus atasnya itu 12 gitu. Nah, coba kita bandingin dengan sebuah elemen yang nggak ada paddingnya gitu. Nah, terus gua kasih rounded lah dikit. Nah, menurut kalian itu lebih cocok mana yang dijadikan tombol? Yang kiri apa yang kanan? Pastinya yang kiri kan? Ini Nah, betul. Karena ya jelas kalau yang di kiri ini dia punya punya kesan kalau ini tuh bisa diklik gitu. Ya kan? Kalau tombol itu kan tujuannya untuk diklik ya. Jadi kita juga harus kasih tahu user secara visual bahwa ini loh tombol dengan ukuran segini ya, punya padding segini dan ini tuh bisa diklik gitu. Kan kalau yang kayak nggak ada paddingnya itu banyak user nggak tahu sebenarnya ini tuh tombol gitu. Jadi kiranya cuma teks doang kan, kayak halo halo dibandingin sama ini. Nah, kalau ini kan mungkin user nanti kiranya ini cuma teks biasa gitu dengan background warna. Cuman kalau di sini, kalau kita udah kasih padding, ini juga bisa menandakan bahwa ini tuh tombol gitu. Apalagi dibantu dengan bayangan. Misalkan kan tombol itu ada bayangan warna hitam gitu secara tipis gitu lah bayangan. Nah, ini padding. Nah, ada lagi namanya tuh margin. Nah,
kalau tadi padding itu di dalam ya, di dalam apa, kontainer. Nah, ini sebutannya ada istilah baru ya. Ini tuh sebutannya kontainer. Yang kayak misalnya gue kasih frame lah. Ya, misal di sini Dio gitu. Nah, jadi si frame ini namanya kontainer. Ya, kayak kontainer di kapal-kapal gitu lah. Dia kan gede ya, box gede. Di dalamnya kan ada barang-barang gitu kan. Ya, anggap aja di sini di dalamnya itu ada elemen-elemen. Ya, nanti kan nggak teks doang, ada icon gitu kan. Nah, jadi kalau si padding itu di dalam kontainer, nah margin inilah adalah jarak atau ruang kosong di sekitar si elemen atau kontainer atau komponen. Oke, maksudnya gimana tuh? Oke, kita ambil, oh ya siapa nih? Bang Chandra. Nih, gua ambil ya Bang Chandra ya. Oke. Nah, misalkan ini ada tombolnya Bang Budi, Bang Chandra Budi. Pakai grup ya. Ini gue keluarin dulu grupnya coba. Nah, dia paddingnya 28 kiri, kanan, 28 atas bawah. Nah, kalau marginnya tuh gimana? Nah, kalau marginnya kita coba duplikat dulu. Nah, tombol 2 gitu misalnya. Nah, terus kita kasih auto layout. Coba anggaplah ini mepet gitu. Nah, ini jarak antara tombol 1 harusnya. Nah, jarak antara tombol 1 dengan tombol 2 atau antar komponen tadi itu namanya margin. Nah, di sini kondisinya marginnya tuh 0. Oke. Untuk pembuatan margin sama, pakai auto layout juga. Jadi kita bisa taruh di sini. Misalnya marginnya tuh 10. Nah, kan berarti di sini marginnya adalah margin dari si tombol 1. Atau juga bisa dibikin lagi kayak padding tuh. Di sini marginnya tambah lagi 10. Nah, anggaplah ini kontainer paling luar gitu kan. Kita kasih warnanya merah. Nah, biar kelihatan. Nah, gue bikin mepet dulu deh. Ini 0 0 terus di sini gue kasih 0 dulu. Oh, roundednya berapa nih tadi? 50, berarti gue kasih juga 50. Nah, kalau tadi padding itu di dalam si elemen, nah si margin itu di luar elemen. Jadi anggaplah yang merah itu kontainer paling luarnya gitu ya. Berarti si margin ini adalah jarak antara kontainer yang di dalamnya dengan di luarnya. Contoh, marginnya itu 10 pixel gitu kan. 10 pixel. Nah, ini namanya margin antara si merah ini sama si biru. Oke. Coba kita gedein lagi ya. Di sini. Nah, biar kelihatan. Nah, sesuai gambar ini kan. Jadi margin itu yang warna oranye. Yang warna kuning lah. Intinya jarak antara si elemennya, elemen di dalamnya. Kayak di sini tombol gitu. Jarak antara elemen di dalamnya terhadap di luarnya gitu. Tuh. Nah, dari sini ada yang mau ditanyain nggak untuk padding sama margin?
Ada yang kebingungan nggak? Nah kayak ini kan margin ya, misalnya jarak antara ini PPT gue nih yang paling ujung ya kan ke apa, ke tulisannya ini kan margin gitu. Oke, gue lanjut dulu ya. Nah, karena tadi ini adalah tentang apa ya, tentang elemen atau komponen. Nah, ada lagi spacing, yaitu terkait dengan tipografi atau font gitu. Mungkin ini gue bahas dulu ya, walaupun nanti ada bahasan tipografi sendiri, tapi ini karena tentang spacing, jadi gue masukin ke materi yang ini. Jadi ada namanya line height. Jadi line height itu dari namanya aja kan, height ya, height itu kan apa ya, tinggi ya, height itu tinggi. Jadi line height ini digunakan untuk menentukan jarak vertikal antara baris teks ya, baris teks kayak misalnya di sini ada 3 baris ya, 1 2 3. Jadi kenapa perlu diatur ya, baik lagi karena spacing itu kan membantu meningkatkan keterbacaan. Kalau misalnya spacingnya mepet-mepet ya pasti akan susah dibaca. Misalnya contoh nih, aku suka ayam goreng misalkan. Nah, untuk mengatur line height itu ada tetap di apa ya namanya, sidebar kanan ini. Nih di bawah font yang bold ini. Ini kalau di sini tuh 120% ya kan. Nah, ada tulisannya nih line height. Nah, kalau misalnya kita kasih lah 10 pixel gitu. Nah, ini kan mepet ya. Ya kan nggak mungkin bisa kita baca kan. Kalau misalnya kayak gini gitu. Nah, idealnya biasanya itu pakai persentase. Biasanya gue itu pakainya 120. Atau mepet-mepet 100 lah, 100%. Atau kalau bisa auto. Tapi auto ini jadinya terlalu lebar nih. Auto itu 150 biasanya. Nah, apa bedanya persen sama pixel? Kalau persen itu tergantung sama ukuran huruf, ukuran apa ya, ukuran font. Anggaplah di sini 88 gitu kan, di sini juga 88. Nah, kalau 120 mungkin gua ini ya biar agak mepet dikit. Nah, kalau 120 segini ya, kalau kita ubah misalnya jadi 90, nah ini juga bakalan apa ya, bakalan 120% ini bakalan dinamis terhadap 90 karena kan persentase itu cara kerjanya kan tergantung sama ini ya, sama parent ya. Atau gini deh contohnya. Misalnya di sini 80, di sini berapa? 80 juga ya. 90. 90 gua taruh di sini 24 pixel. Jangan kecilan. Nah, 60. Kalau misalnya gua taruh di sini fontnya itu 40 misalnya. Tapi gua taruh 24, berapa tadi? 60 ya. Tapi gua taruh 60. Nah, ini kan masih bisa kebaca ya. Kalau fontnya 40, tingginya 60 pixel itu kan kebaca ya. Maksudnya spacingnya masih ada. Tapi ketika fontnya itu udah 90, udah gede, tapi spacingnya itu 60, itu bakalan mepet ya kan, karena dia ngepertahanin si pixelnya. Pixel itu yang ini kan ada grid gitu kan di sini. Di sini kan bisa dihitung gitu. Dia bakalan ngepertahanin gitu. Jadinya ya jelek gitu. Nah, makanya enaknya
pakai persen, karena kalau pakai persen dia secara default bakalan apa ya, ngenyesuaiin sama ukurannya. Jadi persentase itu cara kerjanya ukuran dikali sama persentase, itu bakalan jadi pixel. Saya di sini 90 sama 120%. 90 dikali 120% gitu. 108, berarti 108 pixel. Coba kita coba. Nah, kan? Dia nggak berubah kan? Berarti sama. 120. Jadi gini, gue kasih catatan ya. 120% di ukuran 90 PT, kalau nggak salah font itu PT ukurannya, itu sama dengan tadi berapa, 108. Mungkin ada matematika dikit ya, tapi ini mungkin ilmu ini aja, ilmu apa, secara singkat aja. 108 pixel. Mungkin kalau gua ada apa ya, ada salah atau ada kurang pas, mungkin bisa dikasih tahu. Jadi di sini kenapa enakan pakai persen ya, karena ini jadi apa ya, jadi dinamis nanti line height-nya. Kan tadi udah gue bilang misalnya kalau di sini 60 ya kan, 60 pixel, tapi pas di sini juga tetap 60. Nah, padahal sama-sama 60 nih, tapi kok yang enak kebaca yang ini ya, ukuran 40 ya. Kenapa yang ukuran 90 jadi agak mepet ya? Ya karena dia tetap mempertahanin gitu, tetap 60 pixel. Beda kalau misalnya kita pakai persen. Nah, 120. Nah, jadi enaknya tuh sebenarnya antara 120 ke 150 sih. Jadi 120 itu kayak ini nih, ini 120. 150 tuh agak lebar gitu, agak tinggi ke bawah. Nah, gitu. Oke. Nah, kalau di sini tuh, nah, mungkin ukuran fontnya itu contoh 20 pixel lah. Jadi dengan adanya line height ya ditambah pixelnya kan, atas ada, bawah juga ada gitu. Nah, ini namanya bukan padding, tapi tetap line height. Kalau padding tuh nanti dia ada di elemen atau komponen. Kalau line height ini antar teks lah, ya kan. Kalau padding ini kan antar elemen atau antar komponen. Soalnya di tombol ini kan nggak cuma ada teks doang. Di tombol ini mungkin bisa ada icon, ya kan, ada gambar dan lain-lain gitu. Nah, ada lagi namanya tuh letter spacing. Nah, kalau tadi namanya line height, dia itu ngatur apa ya, ngatur jarak ya, jarak antar baris gitu. Kalau di sini letter spacing itu jarak antar karakter gitu, antar huruf. Nah, oke. Misalnya nih, di sini tuh defaultnya, nah kalau mau ngatur ini letter spacing itu di menu yang sama, di sini teks ini, di sini ada samping ini, samping yang line height tadi, yang 4 pixel ini. Nah, di sini nih, nah ada tulisannya nih, letter spacing. Misalnya gue ubah jadi 10 gitu. Nah, kan kelihatan ya, ini juga bisa diseret kok. Nah, normalnya berapa sih? Normalnya ya 0, kayak biasa gitu. Karena dari font itu kan sebenarnya udah default, udah ngatur ngatur apa ya, letter spacing dari fontnya sana lah. Jadi pas fontnya didesain, mereka juga udah memikirin secara matang gitu. Ini apa, letter spacingnya berapa secara default. Oke, kalau ini kan beda-beda biasanya. Nah, misalnya inter plus, nah tambahin satu lagi lah biar variasi, popin
atau Montserrat. Nah ini aja nih, Popin sama Montserrat deh. Nah ini default ya, 0 pixel. Coba kita samain. Nah kan dari apa ya, dari dimensi fontnya aja udah beda kan, berarti kan spacingnya juga beda gitu. Sini kelihatan nih. Nah jadi ya normalnya ya 0 pixel, atau kalau mau mepet dikit gitu kan mungkin bisa -3, nah, -2. Ini sebenarnya nggak ada aturan ini ya, aturan kayak aturan ketat gitu. Intinya mah sebacanya aja. Tapi jangan pula kayak -1, -1 boleh deh. Minus ini kan makin gede minus makin mepet kan, -10 misal. Nah ini kan ya mungkin kelihatannya kayak modern gitu kan, kalau website apa ya, website fashion gitu-gitu kan biasanya fontnya agak mepet-mepet gitu kan, buat menunjukkan elegan gitu. Cuman ya nggak kebaca gitu loh. Mungkin kalau heading kebaca ya, kayak heading tuh judul yang gedenya gitu, kayak gini, misalnya iPhone gitu, mungkin kebaca tuh. Cuman kalau dia jadi body tuh kayak teksnya gitu, teks apa, teks kalimat, atau intinya dia jadi deskripsi atau apa gitu, 18 pixel gitu, yang nggak akan kebaca gitu ya kan. Dia jadi apa ini kan, nggak kebaca. Jadi sebenarnya ngatur letter spacing itu disesuaikan aja sih sama kebutuhan gitu ya. Kalau bisa sih ya 0 pixel aja, atau mentok-mentok sampainya itu -3 pixel kan masih bisa kebaca tuh. Nah walaupun regular pun masih bisa kebaca kan kalau thin. Nah kita udah bahas tadi apa aja tadi tuh, letter spacing, line height, margin, padding. Nah dari keempat ini nih, ada yang mau ditanyain nggak, atau masih ada yang bingung gitu? Oke, mungkin nggak ada yang mau tanya ya. Coba dari kalian, nih gua kasih frame ya di sini. Nah, coba langsung praktek aja deh, karena di sini sebenarnya lebih enak langsung praktek ya, karena bisa collab juga kan. Coba di frame ini aku mau kalian bikin apa ya, tombol gitu, bikin tombol, terus bikin, ntar gue benerin dulu, bikin tombol apa tuh, bikin tombol paddingnya kiri 12 pixel, enggak, kiri 16 pixel, kanan 16 pixel, atas bawah 12 pixel, atas bawah 12 pixel. Terus icon di kanan, jarak huruf ke icon itu 8 pixel. Icon di kanan, iconnya bebas ya, pakai icon apa, iconify kayak kemarin bisa. Nah, jarak huruf ke icon itu 8 pixel. Apa ya, apa gue kasih icon nih, iconify. Oh ini aja iconnya nih, panah.
icon panah aja coba. Jarak huruf ke icon 8 pixel. Terus apa ya? Oh, bikin margin, ya bikin tombol satu lagi gitu, bikin tombol, bikin double tombol lah, bikin double tombol. Marginnya 10 pixel lah. Jadi tombol di atas, duplikat, bikin tombol 10 pixel. Oke, coba aku mau ngeliat ini ada siapa aja nih. Dava, Aulia, Pridian, Yorbae, Imbibitor Lunae. Coba aku mau ngeliat nih. Coba aku bikin juga nih tombol gitu. Coba sampai 13.40 lah, 13.40. Karena materi kita sebenarnya ini sih gua singkat-singkatin. Jadi gua mau di sini langsung praktek. Nanti ada challenge ya, ada reward lah dikit lah. Mungkin bisa beli geprek sama es teh manis lah. Udah lah nanti. Coba. Tuh, lihat tuh icon di kanan loh, icon di kanan. Salah gue bikin nih. Paddingnya berapa tadi? Paddingnya kiri 16, kiri kanan 16, terus bawah 12. Warnanya bebas ya. Duplikat. Oh bisa. Salah. Sepuluh. Nah, kayak gini nih yang gue bikin ini warna apa ini? Warna merah lah. Anjay. Wih, HP udah kelar coy. Coba ini duplikat kayak gini nih. Terus kasih apa? Margin. Tiga, dua, satu, don. Dah, habis. Dah woi, habis woi. Udah. Nah, coba kita review nih. Coba dari Angkat tangan. Nah.
Spacing bang baru denger. Kenapa nih? Kenapa Bud? Spacing bang baru denger. Oh yang tadi. Oke, dah. Don. Coba kita dari Mamat. Oke. Ya mungkin ada yang mau ngelanjutin nggak apa-apa sih. Kita review dulu dari Mamat. Coba Mat, jelaskan yang mana padding, yang mana margin. Coba Mamat, boleh dijelaskan dulu. Ini tombol apa gitu, filosofinya gitu. Aduh, ini gua nggak baca instruksi terakhir nih bang. Tombolnya di kanan. Tolong ya. Oh, ya. Aman ya. Coba. Jadi di sini gua buat paddingnya. Jadi ini gua grup dulu. Jadi ada simbol panah, terus ada back. Jadi ini tombol back lah dari kita dari home mana ke misalkan pengen ke home page gitu, dari page mana gitu kan. Nah, terus di sini gua buat pertama itu gua grup dulu icon sama backnya sama teksnya. Oke. Terus itu gua atur marginnya itu margin paddingnya untuk kiri itu 16, kiri kanan 16, terus untuk atas bawahnya itu 12. Nah, terus udah jarak huruf ke icon itu udah gua buat itu bisa dibilang itu margin juga nggak sih? Ya kan, margin tapi untuk dua simbol ini gitu. Ya, bisa spacingnya. Ya kan, nah spacingnya kan. Nah, itu gua kalau ini gara-gara double ya. Nah, itu kalau dilihat itu kalau diklik 2 kali, nah itu jaraknya udah gua set 10. 8 sorry. Mana sih? Ya, Sumpah layarnya nabrak-nabrak cok. Ya gitulah, bisa baca nggak sih Mak Lin? kelihatan. Nih. Nah, 8 ya atau ya. 8, iya. Nah, terus dari tombol di atas, nah ini duplikat, sebelah kanan duplikat. Itu abis itu dua-duanya ini gua grup lagi, terus gua buat marginnya 10. Gapnya. Gitu. Oke, Nah, gitu. mantap. Ada jarak di tengah. Oke. Gokil. Bener. Kita kasih tepuk Oke, tangan siap. dulu buat Bang Mamat. Cuman ini Mat. Ini apa di Mat? Gimana tuh? Mana? Oh, ini kosong ya? Mana tuh? Oh, enggak deh. Kayak ada yang keselip. Nah, Ih, oke, bener. Mantap. Oke, lanjut ke Bang Apri. Nah, ini. Coba gimana Bang Apri? Apa nih filosofinya nih Bang Apri? Ini namanya tombol. Oh, siap. Sekian. Lu jelasin singkat dulu dong. Ini kenapa grup nih? Sini. Oh ya. Pertama ini apa namanya? Enggak, sini tadi pengen digabungin aja kalau soal grup ya. Pengen digabungin aja apa namanya soal sama namanya tadi. Sebenarnya tadi di ungroup aja, ini nggak penting. Terus fokusnya mungkin ke ini ya. Kalau mungkin teman-teman klik di salah satu tombol, itu saya jadiin frame. Jadi saya nggak bikin rectangle di tombolnya, tapi bikin frame. Dimana tujuannya supaya bisa menggunakan auto layout. Auto layout ini buat ngatur jarak tadi, jarak paddingnya. Selain jarak padding, auto layout juga bisa dipakai buat otomatisasi peletakan. Kalau misalnya tombolnya mau di kanan atau di kiri. Jadi kalau misalnya tombolnya iconnya mau di kanan, tinggal digerakin aja ke atasnya gitu, berubah gitu. Terus kalau untuk warna tadi pakai warna yang ada di library-nya yang udah dibikin video. Oh iya, ini Terus emas ya. warna emas. Terus apa ya? Mungkin boleh dicek Fir, bener nggak tuh paddingnya? Coba ya kita cek ya. Boleh. Oke, kiri kanan 16. Kiri 16, kanan 16. Betul. Terus bawah 12. Jarak huruf ke icon tuh 8. Terus
8 di tombol di atas duplikat bikin margin 10. Nah mungkin yang ini belum kali Pri, yang marginnya ini antara dua tombol. Oh iya dah, belum ya? Margin ini ya, kalau margin yang jarak nih udah apa? Oh iya, Mas. Kalau yang atas bawah belum. Kan tinggal tambah kok di sini. Oh iya, sorry. Oh iya, Bang Mamat belum kita cek ya. Bang Mamat, oh iya Bang Mamat. Paddingnya kurang Bang Mamat. Padding apa tuh? Nih, ini kan paddingnya masih 10 nih. Hah? Nah, yang ini mana tuh? Nah, Enggak. itu yang mana nih? Ini gara-gara gua grup gitu loh bang, jadi dia double. Oh, tapi jadi totalnya 26 berarti ini. Apanya? Ini 16. Maksudnya? Ini ya kan? Kalau yang di dalamnya ini 16 kan? Ya kan? Hmm. Yang ini nih. Nah, ini 16. Yang di luar Oh, ini 16 itu. iya, ini 10. 10. Kalau mau 0 aja. Kalau mau kayak gini. Nah, jadi kan 16. 10,0 gitu. Bukan. Ini karena layernya numpuk-numpuk ya. Jadi Iya, yang betul. yang 10 atau gini aja. Yang di dalam itu kasihnya 0. Nah, yang di luar kasihnya 16. Nah, ini 16, di sini 0. Nah, ini 25 nih bawahnya. Bawahnya berapa? 12. Nah, kayak gini nih. Hmm. Ini taruh 0. Nah, ini tuh udah pas belum? Kiri 16, kanan 16, atas 12, bawah 12, dah bener. Terus ikonnya karena ini udah pakai auto layout, jadi bener kata Apri, ini bisa digeser kayak gini. Gimana tuh di Ini. Oh ini ya. Iya. Oh iya ada. Nah ini kan dia, nah ini ada lagi, jadi mungkin kita sembari belajar auto layout, yaitu juga ada posisinya auto layout itu. Kalau kalian lihat di paling kanan ini, itu kayak posisi-posisi gitu ya. Apa sebutannya ini? Align center, align top di menu sidebar kanan auto layout. Itu kalau kita pilih salah satu, nah dia bakalan Beli. yang kenapa? Yang bakalan pindah gitu. Nah, lihat atas, bawah, tengah gitu. Oke, bagus, mantap. Dan disesuaikan aja lagi. Apa lagi ya? Nah, ini siapa nih? Aulia bukan? Oke. Coba kita cek nih. Kiri, nah benar, Aulia, betul. Ntar kita cek dulu. Kiri 16. Tadi kiri berapa tuh? Kiri kanan. Gue lupa mulu. Kiri kanan 16. Ya, benar. Kiri kanan 16. Atas bawah 12. Ya kan ya? 12. Nah, jadi harusnya ini 12 ya kan. Terus jaraknya ini 8, bener. Yang ini nih, harusnya 12. Nah, jadi tombol memang begitu. Jadi ya sepengetahuan gua dan gue juga ngelihat di UI kit yang lain, tombol itu yang panjang tuh kiri kanannya. Panjang tuh kiri kanan. Yang paling gede lah paddingnya gitu. Kalau atas bawahnya itu ya pengurangan dari kiri kanan yang mungkin bisa dikurang 4, dikurang 8 gitu. Kalau di sini gue konteksnya kurang 4.
Terus ini ikonnya ya, jaraknya 8. Oke. Ambil tuh yang belum dihitung tuh. Apanya tuh? Oh, ukurannya. Atuh ngomong aja tuh, ini ada meet. Nah, tapi udah ini kok, udah pas lah. Oke, mungkin lanjut ya. Kita sampai jam 3 kan, aman lah. 14.00 kita mulai. Oi, kenapa? Review punya video bang. Oh, punya saya. Tadi dulu, ini terakhir aja. Ini yang bersyukur ini unik ini. Kayak ini apa kalau di masjid itu ada apa sih namanya itu? Ya itulah. Tek-tek itu. Wah, coba kita lihat. Kiri kanan 16. Wih, mantap. Tebak kreator, Bang. Ini gimana ngeliatnya? Atau Husnun nggak sih? Ini punya lu nggak, Nun? Atau siapa? Ini namanya nama-nama ini, coy. Nama-nama random. Tadi siapa? Your Bae. Itulah, punya siapa ini? Ayo. Ngaku. Kita review nih. Kiri 16, kanan 16. Oke. Bawah 12, terus 12. Oke. Cuman yang ini harusnya di sini 8 ukurannya. Cuman dia auto. Nah, kalau auto itu dia bakalan ya namanya auto ya, otomatis. Dia otomatis nyesuaiin sama panjang dari si kontainer. Mungkin contoh nih, gue duplikat nih. Anggaplah gue punya panjang ya segini lah. Kalau dia nggak auto, ya dia sesuai dengan marginnya kan, gap. Misalnya di sini 57 gitu. Tapi kalau kalian mau mikirnya, gue mau pojokin gitu. Semua ikonnya gue pojokin kiri dan kanan gitu. Ya, kalian bisa klik sini 2 kali. Mungkin kalian ada yang pernah ngoding CSS. Nah, jadi sebenarnya kayak grid, auto layout ini tuh ilmu apa ya? Ilmu dasar untuk CSS lah. Kenapa gue ngenalin ini? Ya karena tadi gue mau kita tuh punya empati gitu ke front end. Jadi nggak asal desain gitu. Jadi ini namanya flex. Kalau di CSS tuh namanya flex. HTML CSS ya. Jadi ya kita harus punya ilmu apa ya, bukan ilmu ngoding ya pemahaman dikit lah gitu. Nah, ini namanya flex. Nah, spesifiknya justify. Kalau yang tadi, nah ini justify nih, nah bagus nih. Kalau ini yang tadi, jangan. Ini namanya justify between, kok nggak salah between ya. Sini buram sih gambarnya, kok nggak salah justify between. Space between. Ya, space between, ya space between ya. Tapi kalau di ini sih justify ya, kalau di Tailwind. Ya sebenarnya sama aja ya, tentang apa? Tentang ini ya, tentang flex. Ya benar. Nge-lag coy. Intinya ini saya ini siapa coy? Intinya kalau kalian mau apa ya, mau otomatis dia ngikutin sama panjang dari elemen, itu bisa klik 2 kali di sini. Tuh, gua hapusnya. Oke.
Mungkin ini ya marginnya. Kok di sini gue lihat marginnya belum diterapin nih. Oke, ini yang cekot nih. Ini kayak gue tahu nih siapa nih. Ini Bang Budi bukan? Siapa tadi nih? Iya, Bang Budi. Nah, coba kita lihat nih. Oh, cekot. Kita lihat dulu. Wow, frame-nya ada 2 nih. Wah, ada 3 lagi. Kok banyak banget Bang Bud? Kepencet kayak itu bang. Buat frame bang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bang. Tapi nanti usahakan frame-nya satu aja. Kenapa? Ya misalnya ya yang simple ya. Kalau mungkin yang kompleks bisa banyak sih frame-nya. Tapi kalau yang simple untuk menghindari ini ya, menghindari pusingnya gitu kan. Kayak nanti lo harus buka-buka dulu sini kan, buka-buka sampai mentok. Ya menurut gua frame-nya jadi satu. Coba kita lihat paddingnya nih dari frame paling apa ya? Paling dalam. Atau yang mana nih? Oh, paddingnya malah yang di tengah ya, frame tengah ya. Frame 7794. Kiri kanan 16. Atas bawah 12. Oke. Oke sih. Pas. Jadi apa lagi mau kita review nih? Oh, ini like siapa nih like? Ini Irma bukan? Iya ya. Nah, coba kita lihat nih. Nah, ini mantep nih, ini pas. Frame-nya ada yang satu frame margin, yang 2 di dalamnya itu tombol. Oke. Nah, pas kita buka, wah ada frame lagi di sini nih. Mungkin ini nggak usah ya. Tapi yang tombol kedua bener kok ini kayak gini. Jaraknya 8 antar icon. Marginnya 12 atas bawah. Paddingnya. Sorry. Padding kiri kanan 16. Margin di luar elemen atau di kontainernya itu 10. Sini 10. Oke, cakep. Cakep. Bang, coba bang, punya saya bang, itu Yang mana tuh? bingung kan tadi bang, ituin ke kirinya gimana? Ini siapa yang ngomong nih? Dava, Dava. Oke. itu tuh yang kiri, yang samping tadi abang lagi review, punya kiri pas Oh, tuh yang tombol ini. itu, ya, Oh, bentar. Kita bongkar dulu frame-nya. itu masih belum bang? Yang ini ya, vektor ini ya. Mau dimasukin ya? Iya, Ini nah untuk ngelihatnya ya, itu bisa ke yang ini, yang sidebar kiri nih. Jadi vektor kamu ini atau logo ini, icon itu belum masuk ke frame. Jadi gimana cara masukinnya ya, bisa seret. Nah, nanti muncul kayak gini. Coba lihat di Google Meet. Nanti udah ada kondisi kayak gini kan. ya, ini di Google. Nah, udah kondisi kayak gini. Ini kan icon kamu nih ya kan, yang lagi gue gerak-gerakin. Iya, Kita seret. Nah, kondisi kayak gini artinya udah masuk ke frame. Dia tinggal dilepas. Nah, oh dari tadi di situ ternyata, itu karena, nah ini kan udah masuk nih. karena kebanyakan frame itu, jadi, Iya. Nggak apa-apa. Iya. Baru belajar aja. Nah, ini kan udah masuk nih. Nah, ini di remove aja frame-nya. Nah, terus tinggal dikasih jarak 8. terus baru tinggal diatur yang di padding margin itu ya segala macam ya bang ya? Ya, betul. Nah. Wih, siapa woi? Ngobrol woi. Oke, aman kan? Aman. Oke, siapa lagi yang belum nih? Ini Ahmad Marufi Sidik. Gimana, Dik? Panggilnya siapa sih? Sidik ya? Bentar Selebel. bang, belum bang. Kita lihat aja dulu. Nah. Wah, ini ada yang unik nih. Kamu ininya ke ini ya? Ke bawah ya? Apa sih? Directionnya ya? Apa wrapping ya? Bagusnya dia auto ya bang? Nggak, wrapping ini karena dia cuma satu baris ya. Dia ini aja. Horizontal layout nih. Oh gitu.
Ini sebenarnya walaupun kalau di sini nggak kelihatan ya, tapi bagusnya gini, buat memudahkan apa ya, front end baca kode. Slebeo auto. Nah, kok yang tadi yang udah gue bilang ya, kalau auto itu ya kalau mau ngikutin apa ya, ngikutin lebarnya si inilah, si komponennya. Tapi udah pas kok. Tapi mungkin ikonnya tadi kan di ininya disuruhnya 8 pixel ya, mungkin bisa diubah jadi 8 pixel. Oke, nah ini yang terakhir deh. Ini aja siapa nih yang biru-biru ini? Hadir Mas Samuel. Oke, Bang Dimas ya? Ya. Betul. Oh, Ibituter Lune. Oh, oke, kita cek nih Bang Dimas. Oke, 16 12 8, mantap. 16 12 8, mantap. 10 12. Nah, ini harusnya ini kalau tadi marginnya berapa sih? 10. Mungkin bisa ini Bang. Apa? Marginnya jadi 10. Ini kan 12. Oh, Ya, tapi 12 ya? ini 10 kalau marginnya ini 10. Oh iya, Deng. Tapi udah pas kok dari frame-nya. Oke. Oke. Jadi frame-nya itu ini ya, satu di luar nih kayak. Oke, punya siapa tadi ya? Punya Apri deh. Wah, udah lu hapus, Pri. Punya gue deh. Jadi nih lihat di Google Meet ya, atau bisa diklik punya gua. Jadi bagusnya itu ada 3 frame gitu. Yang satu frame untuk si kontainer, duanya ini frame tombol button gitu. Nah, di dalamnya tuh nggak usah ada frame lagi, yang langsung aja isinya gitu. Ini kondisinya untuk hal simple kayak gini ya. Gitu. Oke, mantap. Oke. Oke. Mungkin kita bisa lanjut dulu ya. Kita lanjut ke tipografi. Oh, pas lah berarti nih. Oke. Chapter 2, tipografi. Oke. Jadi apa sih tipografi itu? Ya namanya aja kan udah jelas ya, typography. Jadi tipografi itu merujuk pada seni memilih dan mengatur huruf atau teks. Jadi pembahasannya yang nggak cuman tentang font gitu-gitu ya. Jadi yang tadi gue udah singgung sedikit, kita di tipografi itu juga belajar sedikit tentang jarak, spacing, warna. Nah, warna juga artinya elemen visual terkait dengan si siapa tadi ya, typeface atau font gitu. Jadi yang mau gue tekenin sebenarnya sih nggak terlalu ini ya. Font itu merujuknya ke ini sih, kalau lebih kompleks ke anak DKV. DKV itu kan yang setahu gue belajar kayak kerning, terus dia ada apa ya sebutannya, fontnya ada yang beda sendiri di tengah-tengah gitu loh. Misalnya ukurannya 24 pixel, ntar di tengah-tengah ada 10 pixel, gue nggak tahu namanya apa tuh. Tuh di sini ada anak DKV nggak? Kayaknya nggak ada ya. Gitu. Jadi kalau terkait UI design sebenarnya mah nggak sekompleks itu. Sebenarnya yang ditekanin di UI design ya, bisa nggak user tuh ngebaca tulisan kalian. Sebenarnya itu aja kan. Ya berarti yang bakalan kita bahas sebenarnya ke ukuran, warna, sama spacing itu. Kalau font tuh tentang itu, sama jenis font. Kalau jenis font ya default lah ya. Biasanya orang-orang tuh kalau nggak serif ya sans serif. Ya kalau misalnya lu mau di headingnya, heading tuh yang kayak gini, yang tulisan unleash the power of Devi itulah, itu bisa bebas ya. Itu kan mungkin bisa font buatan perusahaannya atau apa. Tapi kalau bicara body tuh yang kayak
Nah, kayak ini nih. This is landing page bla 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 bla. Ini bodinya si Dribble. Ya ini kan fontnya standar aja. Kita cek nih. Fontnya apa? Nggak mau nyala. Nah, Mona Sans gitu. Ya fontnya nggak aneh-aneh. Mungkin kalau dia pas di kayak gini, nah ini kan mepet-mepet nih. Mungkin fontnya aneh-aneh gitu. Apa yang font aneh-aneh ada nggak ya di sini yang fontnya? Nah, kayak gini deh. Contohnya ini aja. Nah, uncover your signature style fashion ya itulah for you. Ini kan nggak mungkin jadi body kan, yang kayak di sini. Ya kan. Nah, itu maksud gua. Jadi, kalau misalnya konteksnya di landing page, ini sebutannya landing page ya. Dia ada heading jumbotron gini. Ya, tulisannya mungkin bisa unik-unik, tapi ketika dia udah sampai body sini kayak gini. Nah, di sini nih, your ultimate gitu. Dia bakalan normal gitu. Makanya biasanya sih serif sama sans serif. Ini setahu gue namanya bukan sans serif apa serif deh. Ada khusus lagi deh namanya display font kalau nggak salah ya. Nah, jadi serif sama sans serif itu ya merujuk pada gaya dasar huruf. Kalau serif itu ya di ujungnya tuh ada kayak tambahan kecil apa sebutannya itu ya. Dia kayak tajam gitu. Kalau sans serif enggak gitu. Serif lebih formal ya, kayak Times New Roman gitu. Kalau kalian nulis di Word ya bukan laprak ya. Makalah mungkin ya, makalah gitu-gitu. Pastinya disuruhnya apa? Times New Roman gitu-gitu kan. Jarang sih gue lihat kayak sans serif gitu. Oke. Contoh serif. Nah, yang tadi gue udah bilang kan, di ujung itu kayak ada, kalau nggak tajam dia melengkung gitu lah. Contoh serif tuh Playfair Display, Lora, Noto Serif. Ini yang sering dipakai. Ya mungkin masih banyak lagi ya. Tapi mungkin dari 3 inilah yang apa ya, kesukaan gue lah. Nah, kalau serif itu ya tadi di ujungnya tuh kayak ada apa ya, mungkin moncong atau apalah gitu. Nah, jadi kesannya tuh ini, kesannya antik, kalau nggak antik formal, elegan gitu kan, kayak web ini. Nah, kalian kalau mau nyari-nyari apa referensi bisa dari Dribble ya, atau nanti gue kirim link lengkapnya. Web fashion gitu. Fashion yang ini ya, yang nah kayak gini nih, fashion wanita gitu. Nah, dia kan ini ya, serif ya. Jadi kan kesannya elegan, mahal ya, feminis, bukan feminis apa ya, intinya kayak pakaiannya inilah, pakaian yang elegan, kesannya untuk wanita gitu-gitu loh. Nah, apa bedanya sama sans serif? Nah, kalau sans serif itu ya dia kesannya lebih ini, elegan bisa, tapi lebih biasanya modern gitu-gitu. Nah, di sini kesukaan gue ya, ada Plus Jakarta. Nah, ini beneran namanya Jakarta, yang bikin juga orang Jakarta. Nggak tahu orang Jakarta, itu orang Indonesia lah. Nah, perusahaan Toko Type namanya. Nah, mana Plus Jakarta? Nah, intinya itulah. Nah, ada lagi Sora, Montserrat. Nah, dia kan nggak ada apa ya, nggak ada moncong gitu ya. Entah tajam-tajam di ujungnya, entah moncong, gue nggak tahu sih. Ada sih nama spesifiknya itu, cuman gue lupa. Dia kan nggak ada. Nah, font-font ini kalau di Figma itu dia ngambil dari Google Font. Di sini. Nah, kalau kalian mau pakai font di laptop kalian, misalnya kalian install nih biasanya dari mana ya? Davon ya. Ya, intinya kalian install di luar
di luar device atau gimana gitu, nggak ada di Figma lah. Misalnya lu cari di sini fontnya let's say lah SF gitu, SF fontnya Apple, SF apa gitu, nggak ada kan. Nah, kalau kalian mau muncul yang ada di device kalian di komputer itu ya harus download dulu Figma Agent. Figma Agent font. Nah, ini gue belum install sih. Nah, baru kalau udah diinstal baru kalian bisa pakai font yang di device kalian, atau kalau mau langsung download aja aplikasi Figma. Kalau ini kan dari web kan. Ini sebenarnya kan browser gitu. Kalau mau di sini ada nih aplikasi Figma. Boleh. Silakan Usnun. Ya kan kemarin gue sempat nyobain tuh pakai font itu tuh udah diinstal gitu ke device-nya, tapi dia nggak bisa. Nah itu kalau misalnya di download itu support nggak kalau masih Windows 7? Itu nggak bisa, maksudnya di device lain apa device sekarang? Nggak kalau kan biasanya pakai laptop itu ya aman-aman aja. Nah kemarin tuh pakai komputer. Komputernya tuh masih Windows 7 gitu, jadi kayak font yang udah diinstal segala macam tuh nggak keluar udah di refresh gitu. Tapi belum nyobain yang Figma Agent sih. Kurang tahu ya, tapi udah ada fontnya kan di komputer itu kan? Udah ada. Mungkin ya, soalnya memang apa ya, kadang-kadang juga versi Windows juga ngaruh. Sebenarnya gue juga kurang paham sih, soalnya Figma ini memang kan ya kayak aplikasi sekarang kan rata-rata Windows 10 lah, 10 ke atas kan. Nah, kalau Windows 7 gue kurang tahu, tapi pastinya tuh download aja langsung Figma buat desktop gitu. Download, jangan pakai agent gitu. Nah, kayak gini nih, cuman ya lumayan berat daripada web, lebih enteng di web. Nah, kalau udah download itu, Tapi kalau yang aplikasi itu support kan buat Windows 7? iya harusnya support ya, support itu harusnya. Thank you. Oke. Yo silakan Muhammad Dafi. Bang, tadi kan kalau misalkan mau pakai yang font dari device sendiri kan bisa dengan salah satu cara kita download Figma desktopnya gitu ya Bang ya? Iya. Nah itu caranya gimana Bang? Apakah perlu pakai yang Figma agent kayak tadi juga Bang? Apa gimana? Langsung di download bisa kok nih, di sini figma.com downloads. Nanti pilih yang Windows, ya nanti otomatis ke download. Nih, nanti tampilannya tuh kayak gini. Sebenarnya gak jauh beda sih tampilannya, cuman bedanya ya ini support langsung ke font sendiri, font yang di device gitu. Kalau di Nah maksudnya cara masukin fontnya gitu Bang? Bentar, coba kita buka ya. Waktu itu gue juga udah lama nggak pakai sih, cuman waktu itu otomatis ada muncul gitu. Contoh deh, font. Nah kan agak lama memang ya, tes. Di sini ada SF. Nah, SF Pro Display. Nah, ini SF Pro Display. Di sini kan nggak ada, padahal di device gua ada. Coba deh, SF Pro Display. Nah, itulah, kita cari nih SF. Nah, nggak ada. Nah, kalau kita pakai aplikasinya, bentar. Kelihatan gak ini? Gue lagi buka aplikasi Figma. Kelihatan Bang. Bentar. Nah, ini berat emang aplikasi Figma ini. Karena memang laptop gue jelek juga sih. Bentar. Mana sih tadi? Nah, ini aja nih.
Harusnya sih bisa ya. Coba kita explore dulu. Loadingnya aja lama, masih cepet. Kayaknya nanti aja deh, Dap. Oh, masuk nih, bentar. Langsung aja kita coba nih. Harusnya bisa ya, kalau nggak bisa sih, kalau alam. Nah, masuk nih, ya kan, SF Pro Display. Tadi nggak ada kan di browser. Oh, langsung Nah, gitu ya? Iya, langsung. Nah, installed by you. Nah, udah ada nih Gilroy, Satoshi, Retrieve. Nah, itu. Nah, kalau kalian punya device yang mumpuni gitu ya, bisa pakai aplikasi Figma ini untuk bisa akses ini device phone yang udah terinstall di device gitu. Oke. Oke, Bang. Makasih, Bang. Mantap. Oke, jadi selanjutnya ini ada typeface sama font. Nah, jadi sebenarnya font itu jenis-jenis ininya ya. Mungkin banyak yang kebalik ya, tapi memang ini sih memang kadang-kadang ngebingungin. Jadi ini nama jenis hurufnya, nama apa sebutannya ya? Gue kurang ini juga kalau tipografi. Nama merek atau nama ininya lah, jenis huruf lah, ya font family-nya lah. Itu namanya typeface, itu disebutnya. Tapi kalau kayak ketebalannya mungkin ada yang medium, semi bold di sini nih. Itu namanya font. Itu ya, ini sebenarnya ini aja ya, ilmu singkat aja gitu. Oke. Selanjutnya type scale. Nah, yang tadi udah gue bilang ya, jadi sebenarnya UI design ini fokusnya ya layouting gitu. Kalau dalam tipografi ya font typeface-nya itu atau fontnya ukurannya harus sama atau menyesuaikan dengan layout. Jadi kita nggak asal kasih ukuran gitu. Misalnya di dalam aplikasi mobile kita mau ukuran bodinya atau tadi kayak di sini nih, itu ukurannya 30 pixel karena di device kita misalnya di laptop kita kelihatannya bagus gitu. Wah, ini 20 pixel kekecilan, kita kasih 30 lah. Tapi ternyata 30 pixel itu udah cukup gede di device handphone gitu. Kalau kita lihat nih di sini. Ini aja lah web berita Lampung lah, ada nggak? Kan banyak teks-teksnya nih. Mereka berapa nih ukurannya nih? Nah, ini bagus nih webnya nih. Kita lihat. Nah, lihat nih. Size-nya aja 15 pixel tuh. Nah, ini nggak semerta-merta langsung lah 15 pixel, enggak. Jadi memang udah ada ini ya, udah ada perbandingan gitu kalau 16 pixel gimana, 15 pixel gimana. Walaupun 15 pixel mungkin menurut kalian kekecilan apa pas? Gue mau minta pendapat kalian coba. Ini 15 pixel nih ukurannya. Menurut kalian kekecilan apa pas? Kalau kegedean kayak nggak mungkin ya. Kalau menurut gua ya ini masih kekecilan. Harusnya sih 16 pixel gitu. Nah, oke, lanjut. Jadi type scale ini sistem hierarki ya, digunakan untuk desain tipografi, menentukan ukuran teks yang konsisten dan proporsional. Nah,
Jadi nanti kita bakalan bikin kayak gini gitu untuk PPLK web game gitu. Jadi harus punya standar gitu. Misalnya paling gede itu ukurannya berapa, bodinya ukurannya berapa gitu. Biasanya body itu taruhnya di bukan taruh, ukurannya di antara 16 sama 20, tergantung gimana nanti banyak kontennya gitu. Kalau misalnya kontennya dikit ya taruh aja 20 gitu, karena ini berita kan. Berita itu ya paling 16 di sini. Nah 17, nah ini bagus 17, karena kalau makin gede fontnya ya nanti makin panjang kan yang di scroll ke bawah ya dong. Makin kecil ya scrollnya memang pendek tapi nggak kelihatan gitu. Jadi cari tengah-tengahnya. Ini perlu juga dibandingin nanti. Ada contoh web ospek menarik, Raja Brawijaya. Ini web. Ini bakalan jadi standar kita juga sih web ini. Nah, kayak ini kan ukurannya nih. Lumayan gede ini ukurannya. Nah, 20. Nah, ini maksud gue tadi. Kan kontennya dikit ya. Ya, paling di sini berapa baris sih? 5 baris lah. Ya, taruh aja 20. Kalau 22 juga masih oke, Pak. 22 pixel gitu. Nah, kalau ini kecil nih, nah 14. Nah, kan. Jadi makin banyak yang mau ditampilin, makin kecil juga nih, 14. Ya kan. Itu sebenarnya singkat itu sih kalau untuk type scale. Jadi nanti kita bakal membuat kayak gini. Nah, gimana cara ngebuatnya? Kita bisa pakai plugin namanya type scale. Ya, namanya type scale juga. Nah, nanti kita bakalan pakai ini. Sebelum pakai ini ya kita rombak dulu sama front end. Jadi kamu enaknya gimana, bla bla bla. Pasti dari front end juga punya punya standar sendiri. Ya pasti mereka juga punya ini sih, kayak kekeh entah mau pakai gini-gini. Ya kita harus rembuk dulu lah sama mereka. Mereka maunya gimana? Ya kita juga harus juga pertahanin konsisten kan, karena kita yang VVD, kita yang desain, ya gitu-gitu. Nah, base size ini ukuran kalau biasanya sih standarnya berarti bodinya. Ini bodinya biasanya. Karena tadi kita lihat ada 16, ada 17, ada 18 gitu. Berarti taruhnya aja ini aja 16 standar lah. Nah, ini bakalan nanti ada di CSS mereka. Kalau yang belum tahu CSS, itu namanya Cascading Style Sheet. Jadi desain yang kita buat itu implementasi ke mereka tuh lewat kode-kode CSS. Gitu. Ya kita nggak perlu paham itu sih, tapi tahu aja udah cukup kok. Kayak CS nanti ini bakalan implementasiinnya pakai CSS gitu. Nah, dasarnya biasanya 16 atau 14. Nah, ini tergantung juga seberapa banyak nanti teks yang mau ditampilin. Kalau PPLK itu karena banyak informasi ya 14 lah. Nah, ambil aja tengah 15 itu. Scale-nya itu lompatannya gitu. Jadi dari 15 pixel mau lompat berapa besar gitu. So, kalau 2 gitu. Kegedean 2. 1,5. Tadi berapa? 1,2 tadi ya. Jadi 15 pixel gua kurang paham juga, kayak perkalian atau pertambahan gitu, lupa gua. Jadi 18 pixel, 22, 26, 31. Nah, berarti yang paling atas ya bisa jadi ininya, heading yang kayak tadi nih, tulisan
tulisan Raja Brawijaya. Nah, bisa jadi ini kalau mau ya. Tadi berapa? 45 pixel. Kalau di sini berapa pixel? 120. Iya sih, gede. Kalau misalnya mau gede lagi ya scale-nya bisa ditinggiin ya. Scale-nya tuh ini lokasi 0. Kita kan ada 15 pixel gitu kan, sebagai base dasar gitu, patokan. Kita mau nanti ada yang gede, huruf gede ada 3 ukuran, huruf kecil ada 2 ukuran misalnya ya berarti scale yang atas itu ada 3, scale yang bawah ada 2 itu. Tapi normalnya biasanya banyak sih pilihannya, kayak 6 lah, tadi kan 6 ya, 6. Terus kalau mau yang paling atasnya tadi 120 bisa manual, atau kalau mau ininya sih scale yang ininya ditinggiin sampai 120, tapi nggak usah sih kayak gitu, mending kita pertahanin dulu yang kayak gini ya kan, generate misalnya. Nah ya udah, ininya di ini aja diperbaruin gitu 120. Nah khusus untuk ya misalnya khusus untuk heading gitu itu. Nah ini ya yang bakalan nanti harus dari sini gitu, jadi kita nggak bisa bikin halo terus ujuk-ujuk ukurannya 13 gitu, tapi di sini nggak ada 13, nggak boleh. Jadi memang harus dari sini. Nah tapi kita juga nggak manual masukin. Nah, kita bisa pakai ini textiles. Nah ini hubungannya sama UI kit sama design system itu. Body regular, ini sih bebas kayak namanya ya, tapi biasanya sih gini ya, regular, body regular, inilah udah. Misalnya di sini nih 13 pixel kan nggak boleh ya, karena nggak ada di, mungkin kalau ada di type scale nggak apa-apa, tapi kan nggak ada kan, kita taruh sini. Nah body regular tuh, nah otomatis itu, jadi nggak boleh kayak langsung. Saya kemarin lorem ipsum ya, lorem ipsum Lorsit Amet, ini gue mau taruh lah di deskripsi himpunan misalnya, deskripsi prodi, ukurannya kalau di device mungkin kalian punya monitor gede gitu ya, di device gue 20 pixel sih cakep gitu, tapi ternyata body itu di sini 22 gitu, jadi harus disamaratain. Nah itu perlu konsistensi yang kemarin Bang Yondika bilang gitu. Nah referensinya buat nyari typeface ya bisa dari Google Font, Fontshare, Dafont, Monotype gitu. Kalau di Figma ya Google Font, maksud gua Google Font ini defaultnya dari sini. Kalau kalian nyari ini fontnya, mana sih tadi? Typeface-nya. Nah ini kan Google Font nih. Nah pasti juga ada nih install Bayu. Oh nggak bisa, belum gue install agent. Nah ini Google Fonts. Oke, untuk tipografi ada pertanyaan nggak? Aman ya? Aman lah ya. Oke. Lanjutnya ke ini, terakhir lah. Pas juga kan? Oke. Ke grid system. Oke, jadi kita udah bahas tadi margin, padding, tipografi. Sebenarnya grid system ini lebih ke margin, padding itu sih, spacingnya. Jadi grid system itu ini ada meme lah, gue nggak tahu lucu apa enggak, intinya ada meme lah. Sistem mengkotak-kotakan hasil desain, lu mah desainnya begitu, gue mah begini. Sebenarnya nggak apa ya, nggak salah juga. Memang grid itu apa ya, setiap website gridnya pasti beda gitu. Ada yang kalau web koran, gue tau ya, ada nggak, masih ada nggak ya
web desainnya tuh kayak koran gitu. Dia di kiri kayak gini, di kanan kayak gini, di bawah kayak gini gitu. Itu kan layoutnya beda-beda kan. Ada juga web yang simple kayak web simple lah gitu. Mungkin kayak blog yang cuman secara singkat gitu. Kayak Siakat. Nah, Siakat juga kan sebenarnya agak-agak kompleks juga sih. Tapi jangan login lah, malu gua. Mungkin ini deh. Oh, ini sih simple ya gridnya. Jadi gini. Nah, ntar dulu deh, gua bahas dulu. Jadi grid layout system adalah sistem garis horizontal dan vertikal gitu. Kolom sama row ya, kolom sama row, baris kolom yang digunakan untuk menempatkan konten seperti tombol, teks, gambar dengan cara yang menarik dan terorganisir. Nah, kuncinya di terorganisir ini. Jadi harapannya kalau kita pakai grid itu konten-kontennya itu dapat ditaruh sesuai dengan tempatnya gitu. Kalau kita udah bikin grid ya kita mau kalau si tombol ini deket sama ini teksnya di atas di sini gitu. Nah, elemen dalam layout grid. Nah, jadi cara bikin grid itu nih, ada frame gitu kan. Nah, kalian lihat nih di bawah auto layout itu ada layout grid ya kan. Nah, jadi cara bikinnya tuh di situ. Kalian klik aja. Nah, mungkin nggak kelihatan ya. Jadi kalian ini dulu shift sama G. Klik shift sama G. Nah, ini nih. Kalau kalian lihat di mid, kalau ini kan nggak kelihatan nih, ya kan. Gua ini dulu deh. 30. Nah, kalau nggak kelihatan, ini di gue kasih ini grid. Di tulisan ini grid ini di frame ini gue lagi nyalain grid, lagi bikin grid. Kalau nggak kelihatan, kalian tekan keyboard shift sama G gitu. Udah kelihatan nggak? Nah, kan beda sendiri. Kelihatan bang. Nah, jadi elemen di layout grid itu jenis-jenisnya ya. Jenis-jenisnya itu ada grid, kolom, row, ya dari namanya ya. Kalau grid itu ya kolom sama row ada gitu, digabung. Kolomnya ada, row-nya ada. Kalau kolom ya kolom doang gitu. Row ya baris. Nah, ada yang ngubah-ngubah nih. Bisa diubah aja. Nah, tipe kolomnya, ini kita bahas kolom dulu. Karena di grid itu sebenarnya cuma ada ukuran sama warna grid. Itu doang sih. Nah, tapi kalau kolom ini bervariasi. Kolom itu ada tipenya left, kiri gitu. Nah, ada yang di kanan, ada yang tengah, ada yang stretch. Nah, bedanya apa sih bang? Ya bedanya sih sebenarnya posisi ya. Kalau di left ini biasanya lebih ke konten yang dia lebih dominan di kiri. Contohnya kayak blog. Ada blog, gue lupa contohnya tadi nyari. Nah, kayak gini deh. Bisa kayak gini. Dia kan sebenarnya bisa juga sih stretch. Cuman karena dia kebanyakan di kiri dan di kanannya juga kosong gitu kan. Ya ini juga bisa pakai left gitu. Atau memang lebihnya sih blok apa ya tadi gue cari ya. Jadi dia teksnya rata kiri gitu. Nah, yang teks rata kiri itu memang cocoknya di left gitu. Ya apa medium nih kalau gue lihat sih dua-duanya. Tapi biasanya itu pakai stretch. Kenapa pakai stretch? Nah, coba kalian ubah ukurannya si frame nih. Nah,
dia kan bakalan ngikutin nih, ya enggak? Nah, memang dalam konteks responsif web design itu disaranin pakai stretch. Walaupun sebenarnya nggak, lagi-lagi di sini nggak ada patokan kayak lo harus pakai ini, lo harus pakai ini. Kalau memang si front end-nya menyanggupi kalau kita pakai center, ya no problem gitu. Tapi memang kebanyakan stretch. Tipe row juga sama sih. Dia ada con, ada hake. Nah, ada hake-nya itu kalau dia di center. Kalau hake itu kan tadi tinggi ya 50 kayak gitu. Nah, oke, kita keep dulu, kita geser dulu. Oke. Jadi dalam pembuatan responsif web gitu atau aplikasi itu konteksnya nih web ya, konteksnya web karena kita web PLK. Jadi kita harus dasarnya itu ada 12 kolom. Kenapa 12 kolom? Ya, yang pertama 12 ini bisa dibagi sama 2 sama 3. Intinya 12 itu bisa dibagi banyak angka lah. Itu pertama. Yang kedua, kebanyakan nanti pastinya pakai framework. Entah itu Tailwind, entah itu Bootstrap, framework CSS gitu. Nah, itu mereka memang udah dari sananya 12 apa ya, udah di set gitu bahwa ini khususnya Bootstrap ya. Dia memang udah mengimplementasikan bahwa gridnya itu 12 gitu. Nah, kan kalau di sini kan 12 bagi 2 6. Ya kan? Ya berarti kan jadi bisa ada 6 ini ya, 6 elemen gitu di sini kan. Satu, dia setiap elemen ngambil 2 kolom gitu. Itu kan. Mungkin lebih jelasnya gini. Coba ke halaman grid dan topografi. Coba. Nah, ini ada web Airbnb. Airbnb itu web ini ya, web jalan-jalan lah, travel gitu. Nah, ini di sini ukuran gridnya tetap 12 kan. Apa kolomnya? Jumlah kolomnya 12. Nah, type-nya itu dia stretch. Nah, setiap elemen nih kartu ya, mungkin ilmu baru yang belum tahu ya. Jadi ini bisa disebut juga card nih yang ini. Berlatih di X-Mansion gitu. Terus ada gambar di atasnya. Itu setiap cardnya ngambil 2 kolom ya kan. 2 kolom. Nah, jadi grid itu sebenarnya alat bantu kita layouting desain gitu. Kalau keluar dari grid gimana? Ya nggak apa-apa, asal dengan tujuan tertentu gitu. Kayak misalnya di sini nih, ini kan keluar dari ini ya, keluar dari apa? Yang warna merah gitu kan. Ya memang cocoknya begitu, nggak apa-apa. Kalau kita samain sama yang warna merah, itu nanti bakalan panjang ke kanan. Nah, makanya maksud gua itu nggak ada patokan khusus gitu. Asalkan, nah ini kayak gini nih, ini tuh jelas apa per elemennya. Elemen khususnya nih elemen-elemen yang besar ya. Kayak ini kan gede nih elemennya nih ya. Apa search bar ini. Ya, dia kan ngikutin grid ini walaupun nggak langsung pas banget ya. Tapi oke gitu. Nah, kalau serasa cocok, nah kan cocok aja deh. Nggak apa-apa gitu. Apalagi footernya. Nah, footernya juga nih, mereka ngikutin, dia ngambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 kolom. Itu. Ya, shift G ya, kalau yang belum kelihatan shift G.
Oke, balik lagi ke PPT. Nah, jadi kalau dari para UI UX designer di luar sana itu juga punya saran gitu. Jadi kolom mobile ini kalau bisa kolomnya 4 ya. Kolom itu ada 4, marginnya 16, gutternya 8. Nah, gutter ini jarak antar kolom ini loh. Nah, kalau kita ubah nih gutter, nah dia kan bedain ya. Bisa diartiin jarak, bisa juga diartiin sama ukuran kolom sih. Tapi gue lebih cocoknya memang nyebutnya jarak sih. Gutternya 8. Stretch. Kenapa stretch yang tadi? Biar dia bisa responsif gitu. Anggaplah ukuran handphone itu dia di sama kayak iPhone. Biasanya memang rata-rata patokannya ini sih iPhone. Sini iPhone 14, 15 Pro Max gitu. Ya, jadi walaupun nanti handphonenya Samsung dan lain-lain gitu, tapi itu bakalan ngikutin ini tetap 4 kolom 16 margin atau nanti disesuaiin ya, misalnya nggak mau mepet-mepet banget ya udah marginnya diubah. Tapi yang paling penting adalah kalau bisa ini ya kelipatan 2, kelipatan 8 gitu. Nanti ini ini mungkin dasar kayak pengenalan gitu, soalnya ini juga perlu ini ya, tadi gue bilang kita ke front end kayak gimana, apakah soalnya memang di CSS itu juga punya trik sendiri. Jadi kalau misalnya mereka nggak ngerti cara bikin grid juga gimana gitu kan, soalnya ada 2 hal loh, grid sama flex gitu. Kalau grid ya dia bisa ngatur posisinya secara yang kayak gini lah, grid gitu. Bisa dinamis juga di mana-mana. Kalau flex, nah dia flex tuh lurus, horizontal gitu. Kalau mau tiba-tiba dia ke bawah, itu juga harus penyesuaian. Beda lah sama grid itu. Kalau grid bisa langsung naruh letak di mana-mana gitu, asalkan sesuai dengan grid. Kalau flex dia harus lurus dulu, baru nanti bisa turun ke bawah gitu. Kalau desktop ini kolomnya 12 ya, tadi yang gue bilang memang defaultnya 12 itu sesuai dengan ini. Nanti marginnya 24, gutter 24, stretch. Nah, tablet itu 8, 24, marginnya 20, gutter, stretch, terus tipenya stretch. Jadi nanti kita bakalan ngedesain 3 tampilan ya, mobile, desktop, sama tablet. Sebenarnya yang lebih concern atau lebih diperhatikan ya mobile sama desktop, apalagi mobile. Makanya kemarin Bang Yundika bilang kan, kita harusnya itu mobile first. Ya bener, karena rata-rata yang make yang akses internet rata-rata kan handphone kan. Kalau laptop kan seperlunya aja. Nah, mungkin itu dulu. Ada yang mau ditanyain nggak tentang grid ini? Bang, kalau grid itu tuh emang wajib dipakai apa sesuai kebutuhan aja, Bang? Nah, sebenarnya gini, kalau mau bener-bener konsisten, maksudnya kita harus pixel perfect gitu, bener-bener pixel perfect jadi ini harus di sini, harus di sini, harus di sini gitu ya, bagusnya dibikin grid dulu ya kan. Cuman kalau kita desain yang dibilang berantakan sih nggak berantakan, tapi kayak ntar gue cari nih contoh. Mana ya, tadi ada tuh. Nah kayak gini guys,
ini sih memang desain ini ya, kalau di Dribble. Nah, di Dribble ini desainnya desain yang nggak bisa dijadiin ini dijadiin codingan. Nah, ini kan ini kayak nggak mungkin grid kan. Ya, lo dibilang acak-acakan iya, tapi bagus gitu kan. Nah, ini mah nggak perlu grid kayak gimana gitu, nggak perlu grid yang kompleks lah. Mungkin gridnya dikit, tapi kalau nggak pakai grid juga nggak apa-apa. Tapi kalau ketika kita mau bikin yang konsisten, terus mempermudah si front end gitu kan, ya kita pakai grid. Nih kayak gini. Nah, ini mah nggak apa ya, gridnya juga nggak ini ya, nggak terlalu kayak tadi harus kayak gini gitu. Terus dibilang wajib apa enggak, ya kalau konteksnya sekarang sih wajib ya, kalau yang apa PPLK ini. Tapi nanti gua buat sih, maksudnya bukan kalian yang buat sih, biar apa ya, biar nanti kalian bisa ngerjain yang lain. Soalnya ini kan juga perlu apa, melihat web PPLK tahun lalu gitu. Tapi aman kok ini mah. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanya atau kurang jelas? Oke. Mungkin ini ya, apa ya, ini kan udah grid, tipografi, layouting. Nah, dari 3 hal ini nih, margin, padding, spacing, terus chapter 2 tipografi, sama yang ketiga grid system, itu mana menurut kalian nih yang paling tricky atau bingung atau gimana gitu? Boleh nggak dijawab? Karena kita masih ada sisa waktu nih. Ya, silakan, siapa tuh? Sebelum nanti kita lanjut ini challenge. Kalau nggak ada, Bang, oh silakan. mau nanya bang yang di grid system bang. Siapa tuh? Chandra Budi. Chandra bang. Silakan. Makan bang. Siap. Bang, mau nanya bang. Untuk grid system tuh nanti kan kita desain tuh bang. Desain gini kita pakai alat bantu grid system ini bang. Iya. Nanti setiap frame, nih gue bikin frame ya. Misalnya nih, Budi dapet mobile gitu. Nanti gue udah bikin grid system, nanti lu tinggal masukin di sini nih. Nah, kelihatan nggak nih mobile grid yang di Google Meet? Kelihatan bang. Nah, udah diklik masuk. Jadi kalau mau naruh elemen, ya sesuaiin gitu. Misalnya elemennya apa ya? Gambar lah. Sini misalnya gambar gitu. Ya udah gini. Nah, gambar di sini. Ya kan. Terus teks. Sebenarnya lebih kepakainya grid ini buat jarak margin tadi. Nah, ini. Biar bisa margin, misalnya si ada teks, ada tombol. Bentar, gua ambil dulu tombol nih. Tombol siapa ya? Tombol nah ini. Tombolnya si inilah. Bersyukur lah. Nah. Mana sih? Nah, ini. Gue kecilin lah karena ini tombol. Bisa lah kalau kita nggak pakai grid system ya kan. Kita bisa aja nanti melenceng gitu marginnya. Misalnya kita taruh di sini, kita taruh di sini. Teksnya kita taruh di sini, gambarnya.
Terus nanti ada teks penjelasan gitu. (16 pixel). Nah, misalnya taruh di sini, terus nah gini lah. Nah, terus kita anggap ini tuh rapi gitu. Kalau secara sekilas ya, misalnya nih secara sekilas di sini. Nah, misalnya kita anggap ini udah pas lah gitu. Ya padahal kan enggak gitu, marginnya berantakan, nggak sesuai. Ini marginnya berapa pixel, ini ke pojok berapa pixel, gitu-gitu. Ya kalau pakai grid ya tinggal sesuaiin aja kan, gini. Taruh kiri. Nah, nanti dibantu kok sama Figma, jadi langsung otomatis gitu. Kalau lu seret, cetas. Nah, dia langsung muncul warna oranye gitu. Kalau nandain udah mentok di gridnya. Nah, gimana nanti kalau ada galeri? Nah, ini misalnya nanti kedapetan di fitur galeri. Galeri itu kan nggak mungkin ini satu halaman satu gambar kayak gini kan. Biasanya kan kayak Pinterest, jadi dibagi dua gitu kolomnya. Nah, jadi kan lebih gampang kalau grid itu. Nah, ya kan. Misalnya dibikin lagi, jadi maunya galeri foto-fotonya tuh tiap fotonya jadi satu gitu, ada 4 kolom. Nah, dibantu gini. Kalau nggak ada grid nih, bingung di mana. Jadi kita ngarang kan di sini nih. Nah, menurut kalian ini pas gitu? Padahal kan mepet nih di sini. Ya, kalau ada grid ya kelihatan nih. Oh, ini yang kurang nih. Geser. Nah kan jadi apa? Jadi rapi gitu. Ya, walaupun nggak rapi-rapi amat sih. Nah, apalagi jarak ini. Misalnya ini ke sini, kalau nggak ada grid juga bingung. Makanya kalau mau tes. Sorry, tadi keputus ya. Tes. Sorry, tadi keputus ya. Nah, Ya bang, iya udah Mas ngomong, Red. Aduh, memang udah ngomong banyak lagi tadi. sampai mana tadi? Grid ya? Sampai grid Iya, bang. Bang. Grid yang mana tuh? Grid yang marginnya ternyata nggak pas gitu bang. Oke. Ulang dari padding, mantap. Atas dong. Iya bang, ulang dari awal bang. Berbusa nih anjir. intinya grid itu. Nah, kalau galeri belum gue jelasin tadi ya, lepas tadi ya. Iya bang, belum bang. Misalnya nih, kalian tahu ini kan apa? Pinterest gitu. Share screen bang. Oh iya. Wait. Waduh, ini seru istirahat udah bang artinya bang. Tar lo, lagi. Bener. Ini terakhir. Nah, intinya kalau misalnya di Pinterest itu kan ada galeri gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, ini kan dia bikinnya nggak ngasal gitu. Jadi dia ada gridnya sendiri. Di sini berapa kolom berapa, gutternya berapa, di sini. Terus di sini lah. Nah, di belakang ini nih. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, 7 kolom gitu. Nah, itu tuh nggak ngasal. Jadi dia tetap pakai bantuan grid biar rapi gitu. Nah, ini kan kelihatan gutternya 16 gitu tuh kalau keuntungannya pakai grid. Nah, aman kan? Aman. Oke bang. Oke, Makasih bang, keren. siap, mantap. Nah, karena udah mau jam 3, nanti juga dijadwal biar kita refreshing lah materi terus, kalau ada prakteknya.
Di gue mau ngadain challenge. Mau nggak? Challenge apa ya? Ini challenge-nya Gimana tuh bang? simple sih, 1 halaman aja nih. Coba pilih. Gue mau kalian pilih tirai 1 apa tirai 2? Kelihatan nggak? Voting. Voting coba. Tirai 1 mobil ya bang ya. Ah, tirai 1 ini kunci motor. Ada polling tuh bang. Nah itu. Ada polling. Ini hostnya siapa benjir? Ah, si Linux ini nggak ngasih gue host kayaknya. Walah. Nggak ada bang. Kali cok. Ya Allah nge-lag lagi. Berarti nggak ditakdirkan. Iya ini berarti suruh udah sampai jam 3 aja sebenarnya ini. Sabar ge, biar seru. Ada Nih di grup. Bang Sam. Di grup. Coba chat Dim. Menit juga. Sabar. Tunggu Ini sebentar. moderator gimana ya moderatornya? Mau sabar. Alah, sorry. Di grup aja, di grup. Nanti ada rewardnya kok. Ya, nasi goreng lah. Polling challenge VVD tirai 1 tirai 2. Salah anjir pollingnya, sabar. Dipilih dua-duanya. Voting challenge VVD tirai 1 tirai 2. Voting. Jangan pilih yang nggak ada. Nih, coba lihat gambarnya nih, tirainya. Ini bisa kelihatan nih, tirainya tuh tirai mana yang bagus, tirai mana yang jelek, gitu. Oke. 14. Tirai 2 kotor, bener nih. Bisa, bener juga tuh. Biasa ngambil dari Google. 14.59 lah kita tutup. Enggak, kelamaan. Udah ya, oke. Kebanyakan tirai 1. Oke, kita buka tirai 1. Jering. Nah, put tangan dulu dong. Jadi challenge-nya itu bangke. Tirai 1 itu challenge-nya adalah buat halaman form pendaftaran untuk mobile. Cuman 1 page saja. Jadi bikin apa? Nama, email, password, sama tombol buat akun, gitu. Ntar gue kirim deh. Nah ini buat jam 3 ya. Jam ini ya, jam 15.45. Jadi kalian nyari referensi dulu. Nggak boleh mulai duluan, tapi kayak nggak bisa kayak gitu. Ntar ada yang curang lagi. Ini gue kirim nih. Oke ya. Aman kan? Ada yang bingung nggak? Challenge-nya. Jadi kalian tuh ya bikin form pendaftaran lah, kayak biasa lah form pendaftaran. Dia tuh ada nama, email, password, sama tombol buat akun. Silakan. Bang, mau nanya bang. Loh, boleh. Langsung. Itu color palette-nya kan kita nggak tahu detailnya tuh. Yang penting mirip-mirip gitu apa gimana? Kan nggak tahu kode pasnya gitu. Iya, nanti gue kirim kok.
color pad. Ini Oh, oke. harus dari 3 ini ya, nggak boleh di luar. Yang di luar diskualifikasi. Sama hitam lah, nanti warna hitam lah, hitam sama putih. Oke. Bang, itu referensi cuman sekedar referensi kan? Nggak harus sama, Bang. Bebas kalau mau sama, oke. Atau mau ada elemen lain gitu, apa-apa. Tuh, oke. Referensi ya, nggak boleh nanti kalian cari di ini lagi, Figma Community, login langsung, tahuan itu. Aman kan? Ya, dimulai dari 1545 nanti ya, mungkin bisa nyari referensi dulu. Oke, ntar gue kirim. Oke, ntar. Stop. Oke, mungkin godain dulu ya. Mungkin kalian bisa ini nggak on cam sebentar gitu buat dokumentasi. Enakan dokumentasi per sesi apa per ini dah? Per ini 1 hari gitu. Soalnya banyak yang ini keluar nih, ada yang 10 orang. Gue screenshot aja lah. Sekarang aja bang, mau ngangkat. Oke. Bisa on cam dulu atau yang nggak on cam nggak apa-apa sih. Oke ya. Oke, gue hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Gaya imtek. Mana sih tadi tuh? Gini. Oke, gue nggak bisa lagi anjir. Kayak gini aja lah. 1, 2, 3. Oke. Don. Oke, thank you guys semuanya. Nanti kita ketemu di 1545. Nanti gue sediain lah. Oke, Bang. Iya, nanti gue kirim, gue rinciin lagi lebih jelas. Nanti gue sediain link Figma. Jadi harus kerjain di situ ya. Jadi di link Figma itu nanti bikin page sendiri, nanti kerjainnya di situ. Nggak boleh bikin link Figma baru. Oke. Thank you ya. Thank you. Oke, Bang. Yo, silakan Apri.